Memang kalau sambil nonton nih pasangannya ngemil ya kan Om? Iya, memang kalau sambil nonton gini enaknya sambil ngemil, apalagi ada kopinya. Aduh, kalau mau ada kopinya beli sendiri lah Om. Oh iya, kamu kan kuliah di jurusan perbankan syariah. Jadi Om mau tanya nih, jadi menurut kamu apa perbedaannya bank syariah dengan bank konvensional? Dan yang kedua, lalu apa dampak yang timbul di perbankan syariah, selama adanya pandemi virus corona ini? Ayo Om, mumpung masih ada waktu, biar langsung saya jelaskan sama Om aja apa pertanyaan-pertanyaan Om tadi. Nah, jadi seperti ini Om, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Om tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan membahas apa itu bank syariah dan apa itu bank konvensional. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dan seperti prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan, dan begitu juga universalisme. Sedangkan bank konvensional merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara. Di dalam perbankan syariah ini, kita dijauhkan dengan namanya riba, gharar, dan begitu juga maisir. Yang pertama riba, yang dimaksud sebagai tambahan uang atas pinjaman seseorang atau yang disebut bunga. Nah, seperti contoh ketika kamu sebagai nasabah ingin meminjam kepada pihak bank yaitu sebesar 2 juta rupiah. Lalu pihak bank memberikan pinjaman kepada nasabah sebesar 2 juta rupiah. Di saat nasabah mengembalikan uang pinjaman kepada pihak bank yaitu sebesar 2.200.000 rupiah. Dari skema tersebut, riba yang dihasilkan yaitu sebesar 10%. Dan yang kedua itu gharar, atau yang diartikan sebagai transaksi yang tidak jelas atau penuh ketidakpastian. Contohnya ketika kamu ingin meminjam uang kepada pihak bank untuk membeli sebuah rumah dengan harga 500 juta. Kemudian pihak bank menawarkan sebuah rumah kepada nasabah dengan harga yang telah ditentukan. Akan tetapi pihak bank tersebut menjual rumah tanpa adanya surat menyurat. Dengan tanpa adanya surat menyurat inilah yang dikatakan transaksi yang tidak jelas. Yang ketiga maisir, yaitu menghindari sesuatu yang berbau spekulasi ataupun judi. Untuk bank konvensional, dia akan menerima segala macam bentuk investasi ke semua bidang usaha, asalkan sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan. Dan selain itu, bank konvensional hanya berorientasi pada keuntungan, menetapkan bunga sebagai harga, dan untuk jasa-jasa bank lainnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pembahasan selanjutnya yaitu pendapatan bank konvensional dan bank syariah, yang dimana pendapatan bank konvensional itu didapat dari selisih bunga pinjaman. Sedangkan pendapatan di bank syariah ini bukanlah dari hasil bunga pinjaman, akan tetapi melalui jual beli. Dan di bank syariah ini memiliki 4 sumber pendapatan. Yang pertama, pendapatan keuntungan dagang. Contohnya seperti ketika Anda sebagai nasabah ingin meminjam uang sebesar 200 juta untuk membeli sebuah rumah, dan pada saat itu bank syariah akan mencarikan rumah sesuai keinginan Anda, dan kemudian pihak bank akan menjualnya kepada Anda dengan harga yang telah ditentukan, atau yang dikatakan sebagai akad murabahah, yang artinya akad jual beli. Yang kedua, pendapatan sewa atau yang dikatakan akad sewa menyewa aset. Contohnya seperti ketika Anda ingin membangun sebuah rumah, kemudian bank yang akan membangunkan rumah tersebut, lalu bank akan membuat akad atau perjanjian sewa guna rumah tersebut. Seperti konsep ini, pihak bank melakukan akad ijarah atau yang diartikan sebagai akad sewa menyewa. Dan yang ketiga, pendapatan komisi. Nah, kembali lagi di kasus untuk pembelian rumah. Di sini pihak bank dapat menyediakan agen
bagi kamu yang ingin membeli rumah, yang berarti Anda membayar komisi kepada pihak bank atas jasa yang sudah disediakan. Dalam skema ini, pihak bank menjadi agen yang telah ditunjuk untuk bertransaksi kepada pihak ketiga. Dan itulah sebabnya skema ini dikatakan sebagai akad wakalah atau akad penyediaan jasa. Kemudian, agen juga berlaku ketika mendapat pesanan oleh nasabah seperti membangun rumah, membeli barang-barang, atau dan lainnya. Nah, akad pesanan inilah yang disebut akad istisna. Dan yang keempat, pendapatan bagi hasil, yang biasa dikatakan sebagai akad mudharabah ataupun musyarakah. Dalam skema ini menceritakan nasabah yang ingin meminjam uang kepada bank untuk membuka suatu usaha, maka pihak bank akan meminjamkan kepada nasabah tersebut dengan akad mudharabah. Dan di sini pihak bank menjadi sohibul mal atau sebagai penyedia modal, sedangkan nasabah tersebut menjadi mudharib atau yang disebut pengelola usaha. Dan jika kamu ingin ikut menyertakan modal atau kamu mengajak pihak lain untuk menyertakan modal, maka inilah yang disebut dengan syirkah atau yang artinya syarikat. Lalu, apa sih dampak yang timbul di perbankan syariah selama COVID-19 ini? Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan dampak ekonomi yang diakibatkan COVID-19 menjadi momen tepat bagi bank dan lembaga keuangan syariah untuk berperan membantu pemulihan ekonomi. Dan ini merupakan momen tepat bagi bank syariah dan lembaga keuangan syariah untuk berperan melakukan upaya pemulihan, sehingga perlu disiapkan program-program yang lebih realistis. Caranya dengan menerapkan tatanan kenormalan baru di tengah pandemi dengan mengedepankan protokol kesehatan sebagai upaya menanggulangi dampak ekonomi. Pemerintah telah melakukan program stimulus dan relaksasi termasuk untuk bank syariah. Nah, jadi seperti itulah penjelasan mengenai perbedaan perbankan syariah dengan bank konvensional, dan begitu juga dengan dampak perbankan syariah selama pandemi Corona 19 ini. Oh, jadi seperti itu ya, perbankan syariah dengan bank konvensional. Iya seperti itu penjelasannya. Nah, jadi saran Eki begini kalau belum punya rekening di perbankan syariah, silahkan buka aja atau coba. Nah, jadi di situ bisa tahu dan bisa memperdalam berkaitan tentang perbankan syariah itu. Dan mungkin dari penjelasan ini hanya beberapa saja yang bisa disampaikan. Dan sisanya nanti boleh tahu juga di perbankan syariah tersebut. Mungkin itu aja Oke, baiklah Ki. Besok mau buka rekening bank syariah. Oke